Memberikan bantuan pada kesempatan ibadah hari ini, meskipun cuaca di luar sana sempat mendung, tapi tidak menjadi penghalang untuk kita datang ke rumah Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya ingin mengajak jemaat semua untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat Tuhan membacakan ayat-ayat yang ganjil. Dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-9, jika jemaat Tuhan sudah menemukan Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat ke-9, silakan katakan amin. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, ketaatan hamba Tuhan. Ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jantungku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya jemaat Tuhan. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya bertema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua kita yang hadir pasti pernah mengalami dan menjalani masa-masa ketika sekolah. Ada yang menjalani masa PAUD, ada yang menjalani masa TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Ya. Dan ketika kita menjalani pendidikan itu, maka kita mendapatkan status menjadi seorang peserta didik atau disebut murid, Bapak Ibu Saudara. Dan pada kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar bahwa Tuhan menghendaki dan mengharapkan agar setiap kita yang percaya kepada Yesus menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Menjadi murid Tuhan Yesus berarti kita mau mendengar perkataan guru kita, dan guru kita yang agung itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sebagai murid Tuhan Yesus, maka sudah sepantasnya dan seharusnya kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjadi guru kita, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimanakah supaya kita menjadi murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan dalam hidup ini? Bukan menjadi orang-orang yang hidup menuruti pengertian dirinya sendiri, tapi mengikuti pandangan dan kehendak dari Tuhan Yesus. Saya mau bagikan 4 poin kepada Bapak Ibu Saudara lewat kesempatan firman Tuhan ini. Silakan kau tampilkan poin yang pertama, yaitu perkataan yang mendatangkan berkat dalam ayat 4a. Tentunya kita selalu memahami bahwa perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan yang paling sempurna. Karena perkataan Tuhan Yesus yang sempurna, maka kita sebagai murid Tuhan Yesus, marilah kita mengucapkan perkataan yang baik yang mendatangkan berkat, Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Tuhan Yesus. Bahwa kita tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kita tidak seperti orang-orang yang menolak Yesus. Kita tidak seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus.
Banyak orang yang mengeluarkan isi hatinya yang buruk Bapak Ibu dengan bukti nyata yaitu lewat perkataan. Perkataannya itu bisa diungkapkan secara langsung lewat mulutnya dan bisa dia tuangkan lewat media sosial, lewat postingan-postingan. Mau postingan-postingan lewat WA atau lewat Facebook, lewat Instagram, lewat hal-hal apapun Bapak Ibu, mengungkapkan isi hatinya. Kalau isi hati manusia itu baik, dia pasti mengeluarkan kata-kata yang baik. Tetapi kalau isi hati manusia jahat, cenderung dia mengeluarkan kata-kata yang jahat. Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini Bapak Ibu Saudara sudah menjadi murid Tuhan Yesus yang mengeluarkan perkataan yang mendatangkan berkat bagi keluargamu, bagi orang-orang terdekatmu, bagi siapapun yang ada di sekitarmu? Tuhan menghendaki agar kita menjadi murid-Nya yang mengucapkan perkataan yang mendatangkan berkat Bapak Ibu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yesaya, bahwa dia mengucapkan perkataan yang memberikan semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Dalam ayat 4a Bapak Ibu Saudara, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kita perlu mendengar perkataan Tuhan setiap pagi. Awal hari hidup kita itu adalah pagi, bukan malam hari Bapak Ibu ya. Kita mengawali hari-hari hidup kita di pagi hari, dan Tuhan menghendaki bahwa kita mengawali hari hidup kita di pagi hari untuk mendengarkan apa? Mendengar perkataan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena perkataan Tuhan adalah firman yang memberikan penyegaran, yang memberikan kehidupan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita dan petunjuk bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari hidup kita. Karena Tuhan ingin agar hari-hari dalam hidup kita jalani untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan perkataan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Makanya awalilah hari-hari hidup Bapak Ibu untuk mendengar perkataan Tuhan dengan cara apa? Bapak Ibu telah membaca satu ayat firman Tuhan, mengawali hari hidup Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu melangkah menjalani hari hidup, menjalani kehidupan Bapak Ibu, supaya firman Tuhan itu menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi kekuatan baru bagi Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu menjalani hidup Bapak Ibu di hari-hari yang baru, di setiap hari Bapak Ibu Saudara. Perkataan Tuhan yang penting Bapak Ibu, yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita dan perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua yang saya simpulkan dari ayat 4b Bapak Ibu Saudara. Sama seperti seorang Nabi Yesaya yang menjadi hamba Tuhan yang mau mempertajam pendengarannya dan memilih untuk mendengar suara Tuhan, mendengar perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sangatlah sederhana untuk mendengar perkataan Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara mau dengan sengaja membuka firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan, sekalipun hanya satu ayat, tapi satu ayat itu sangat berharga bagi kita untuk menjadi pegangan hidup kita dalam menjalani hari-hari hidup kita Bapak Ibu Saudara. Itu dalam poin yang kedua yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara di ayat 4b. Dan kita perlu untuk mendengar perkataan Tuhan. Dan selanjutnya, poin yang ketiga saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu tidak memberontak kepada Tuhan. Itu dalam ayat yang kelima. Arti dari tidak memberontak kepada Tuhan adalah kita bersedia dengan kerendahan hati kita, dengan segenap hati kita untuk mau melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Bahwa kita tidak akan melawan Tuhan. Ketika manusia berbuat jahat Bapak Ibu Saudara, sungguhnya manusia itu telah membuktikan dirinya telah memberontak melawan Tuhan. Tetapi kalau manusia memilih untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar di mata Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti manusia itu taat kepada Tuhan, tidak memberontak kepada Tuhan. Dan seorang murid Tuhan Yesus perlu untuk tidak memberontak kepada Tuhan, tetapi taat melakukan kehendak Tuhan, taat melakukan perkataan Tuhan. Apakah selama ini yang menjadi perkataan Tuhan, yang menjadi firman Tuhan yang selama ini Bapak Ibu Saudara sudah dengarkan? Lakukanlah itu, taatilah itu. Dan itulah bukti Bapak Ibu Saudara tidak memberontak kepada Tuhan sebagai murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini poin yang ketiga yang saya sebutkan dari ayat yang kelima. Murid atau siswa di sekolah
Ketika dia mendengar nasihat gurunya, berarti dia tidak memberontak kepada gurunya, Bapak Ibu. Dan guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus, sudah berkali-kali kan mengajarkan kita lewat kesempatan firman Tuhan yang kita dengarkan dalam ibadah. Kalau guru agung kita itu sudah mengajarkan kita, marilah kita untuk menjadi muridnya yang taat untuk mendengar dan melakukan perkataan Tuhan Yesus yang menjadi ajaran Tuhan Yesus. Karena ajaran Tuhan Yesus yang sempurna, yang tidak menyesatkan Bapak Ibu Saudara, yang tidak mengarahkan kita melakukan hal-hal yang jahat. Mari kita menjadi murid Tuhan Yesus yang mau taat mendengarkan perkataan Tuhan, tidak memberontak kepada Tuhan. Itu poin yang ketiga dari ayat yang kelima yang setelah saya simpulkan. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Tuhan Yesus yang harus kita ingat dan kita perlu lakukan, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dalam ayat 6. Sama seperti yang Nabi Yesaya lakukan, bahwa aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dikudahi. Artinya bahwa Nabi Yesaya memilih ketika dia diperlakukan secara tidak adil, ketika orang-orang jahat kepada dia tidak memilih membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Karena dia memahami dan mengetahui bahwa Tuhan yang disembah, Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha adil, dan pembalasan yang sempurna adalah hak dari Tuhan Yesus yang menjadi bagian yang Tuhan Yesus lakukan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang-orang yang jahat kepada Bapak Ibu Saudara, yang tidak adil kepada Bapak Ibu Saudara, yang curang kepada Bapak Ibu Saudara, bahkan berani menindas, menghina, mengucilkan, menjelek-jelekan Bapak Ibu Saudara, tidak usah Bapak Ibu Saudara membalas dengan kejahatan. Biarkanlah Tuhan yang maha adil yang membalasnya. Mintalah pembelaan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara jahat, ketika Bapak Ibu Saudara diperlakukan dengan jahat oleh siapapun yang jahat kepada Bapak Ibu Saudara, yang ingin menghancurkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bagian kita bukan membalas kejahatan seorang itu dengan kejahatan. Kita tidak bisa menghindari perbuatan jahat dari siapapun yang bisa berbuat jahat kepada kita kapan saja dan di mana saja selama kita hidup dalam dunia ini. Tapi Tuhan menghendaki agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Bapak Ibu Saudara. Biarkanlah Tuhan yang maha adil, Dia membela kita, dan Dia pasti membalas kejahatan siapapun yang menjahati kita, yang berbuat jahat kepada kita, dan yang menyakiti kita. Marilah kita menjadi murid Tuhan Yesus yang hidup fokus untuk mengerjakan dan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, tidak berbuat jahat kepada siapapun, tapi kita berbuat baik dan mengasihi setiap orang sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan ayat 4 ini, ayat yang ke-6 ini menjadi poin yang keempat untuk kita semua, agar kita menjadi murid Tuhan Yesus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar dari kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini? Firman Tuhan sudah menasihati kita agar kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang senantiasa mengucapkan perkataan yang mendatangkan berkat, dan yang kedua, supaya kita senantiasa selalu mendengar perkataan Tuhan setiap pagi, dan supaya kita senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itulah yang sempurna, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu menjadi murid Tuhan Yesus yang tidak memberontak kepada Tuhan, tapi memilih menjadi murid Tuhan Yesus yang taat melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan selama kita hidup di dunia yang sementara ini. Nah, firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nasihat firman-Mu yang mengajarkan kami dan menasihati kami agar kami menjadi murid-Mu Tuhan Yesus yang senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan benar, yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari seumur hidup kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri
Mari kita semua bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aku, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali pada WA